سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kesempatan kali ini saya masih akan terus melanjutkan pembacaan kitab Fadilah Amal di bagian kitab kisah-kisah sahabat di babnya yang ke-7, keberanian, kepahlawanan, dan rindu mati. Di kisah yang nomor kedua, kisah keberanian Sayyidina Ali radhiyallahu anhu dalam perang Uhud. Dalam perang Uhud, kaum muslimin sedikit mengalami kekalahan. Sebab utama adalah karena ada satu perintah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak diamalkan, sebagaimana telah dikisahkan dalam bab ke-1 kisah kedua. Ketika itu kaum muslimin telah dikepung oleh kaum kafir dari 4 penjuru, sehingga banyak kaum muslimin yang gugur syahid dan sebagian ada yang melarikan diri. Sedangkan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkepung oleh musuh-musuh kafir. Lalu mereka mengumumkan bahwa baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah gugur. Berita ini membuat para sahabat radhiyallahu anhum panik. Oleh karena itu banyak sahabat yang melarikan diri dan terpencar ke sana kemari. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu bercerita, ketika orang-orang kafir mengepung kaum muslimin, aku tidak melihat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku segera mencari beliau di antara orang-orang yang masih hidup, tetapi aku tidak menemukannya. Lalu aku mencari di antara jenazah para syuhada. Di sana pun aku tidak menemukannya. Aku berkata dalam hati, tidak mungkin baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lari dari pertempuran. Mungkin karena perbuatan kami, Allah Subhanahu wa Ta'ala marah kepada kami sehingga Dia mengangkat kekasihnya ke langit. Sekarang tidak ada cara lain yang lebih baik kecuali menghunus pedang masuk ke dalam kepungan orang-orang kafir sehingga aku syahid. Aku terus bertempur sehingga satu jalan terbuka di tengah kepungan itu. Saat itulah aku melihat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan main gembira hatiku. Aku yakin Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kekasihnya dengan para malaikat. Aku segera menjumpai beliau dan berdiri di sisinya. Tiba-tiba muncul sekelompok pasukan kaum kafir untuk menyerang baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, wahai Ali, hadapilah mereka. Aku pun langsung menghadapi mereka seorang diri, sehingga sebagian mereka melarikan diri dan yang lainnya dapat kubunuh. Lalu datang pasukan kedua menyerang baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau memberi isyarat kepadaku agar menyerang mereka. Maka aku hadapi mereka seorang diri. Setelah itu malaikat Jibril alaihi salam datang memuji keberanian dan pembelaan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Mengenai hal ini baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, innahu minni wa ana minhu. Sungguhnya Ali adalah bagian dari aku dan aku adalah bagian dari Ali. Maksudnya adalah hubungan yang sangat dekat antara baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Malaikat Jibril alaihissalam pun berkata, wa ana minkuma. Aku adalah bagian dari kalian berdua. Dari kitab Qurratul Uyun. Faedah, lihatlah betapa beraninya Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Ia seorang diri merangsek ke tengah kelompok pasukan kaum kafir setelah tidak menemukan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari satu sisi terlihat bagaimana ketulusan cintanya terhadap baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sisi lain ia mencontohkan bagaimana keberanian yang sempurna. Kisah yang nomor ketiga, kisah syahidnya Sayyidina Hanzalah radhiyallahu anhu. Pada mulanya Sayyidina Hanzalah radhiyallahu anhu tidak ikut bertempur dalam perang Uhud. Menurut riwayat, ia baru saja melangsungkan pernikahannya dan mengumpuli istrinya malam itu. Ketika ia baru saja duduk untuk mandi dan baru membasuh kepalanya, tiba-tiba terdengar kabar kekalahan kaum muslimin. Karena tidak tahan mendengarnya, ia langsung menghunus pedangnya menuju pertempuran Uhud untuk bergabung menyerang pasukan kaum kafir. Akhirnya dalam keadaan seperti itu junub ia gugur sebagai syahid.
syahid. Orang yang mati syahid bisa langsung dimakamkan tanpa harus dimandikan, kecuali jika ia dalam keadaan junub. Karena para sahabat radhiyallahu anhum tidak mengetahui Sayyidina Hanzalah radhiyallahu anhu syahid dalam keadaan junub, maka mereka akan langsung menguburkannya tanpa dimandikan. Baru saja jenazahnya akan dikuburkan, baginda Nabi SAW bersabda, "Saya melihat para malaikat sedang memandikan jenazah Hanzalah." Sayyidina Abu Sa'id Sa'idi radhiyallahu anhu berkata, ketika baginda Rasulullah SAW berkata demikian, aku pergi melihat jenazahnya. Kulihat bulir-bulir air bekas mandi menetes dari kepala Sayyidina Hanzalah radhiyallahu anhu. Sepulang dari pertempuran, baginda Rasulullah SAW memastikan lagi dari keluarganya, dan memang ternyata Sayyidina Hanzalah radhiyallahu anhu pergi ke medan perang dalam keadaan tanpa mandi atau junub. Dari kitab Qurratul Ayun. Faedah: inilah teladan keberanian yang sangat tinggi. Seseorang pemberani sulit untuk menunda niatnya sehingga ia tidak sampai menyelesaikan mandinya. Alhamdulillah, baru saja kita memperdengarkan dua kisah, yaitu kisah keberanian Sayyidina Ali radhiyallahu anhu dalam perang Uhud, yang dengan keberaniannya beliau sendirian masuk ke dalam tengah-tengah kepungan orang-orang kafir dan tidak ada takutnya apabila beliau mati syahid. Dan yang kedua, kita mendengarkan kisah syahidnya Sayyidina Hanzalah radhiyallahu anhu yang begitu pedulinya terhadap kaum muslimin setelah mendengar kekalahan di dalam perang Uhud, langsung sampai tidak sempat untuk mandi junub, yang bergegas menuju perang Uhud hingga dia mati syahid. Tapi dengan karomah beliau dimandikan oleh para malaikat. Itulah keberanian para sahabat radhiyallahu anhum yang sulit untuk menunda niatnya. Semoga kita bisa mengambil hikmah, amal, dan sampaikan kepada saudara-saudara kita yang lain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح